Balik lagi bersama saya Pauji dari Teknos ID. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara migrasi OS dari hard disk ke SSD. Dan tutorial kali ini tentunya tanpa perlu install ulang, yang dimana kalau install ulang itu harus mereset dan juga memasang aplikasi lagi dari awal. Jadi tutorial kali ini cuma memindahkan saja ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita pastikan dulu bahwa SSD sudah terpasang dan terdeteksi oleh PC ya. Kita cek. Di sini saya menggunakan disk management ya untuk mengeceknya. Fitur dari Windows itu sendiri. Klik kanan pada ikonnya, kemudian klik disk management. Dan di sini menu disk management, scroll ke bawah ya. Kita lihat apakah terdeteksi ya. Ternyata sudah terdeteksi. Dan di sini masih kosong, belum dipartisi ya, unallocated. Ini tandanya hitam. Kalau yang udah ini tandanya warna biru ya, udah dipartisi. Dan di PC saya, di komputer saya ada 3 penyimpanan ya, penyimpanan perangkat penyimpanannya. Yang pertama disk 0 ini adalah Western Digital ya, 1 terabyte. Dan yang kedua ini di 1 hard disk Seagate ya, 2 terabyte. Dan yang ketiga ini disk 2 yaitu SSD Adata yang sekarang saya gunakan ini, yang masih kosong ya. Dan untuk aplikasinya di sini saya menggunakan Macrium Reflex. Saya memilih aplikasi ini karena aplikasi ini gratis ya, dan juga penggunaannya cukup mudah. Di sini bisa Anda lihat ya sebelum memulai tutorialnya. Di sini ada 3 disk. Yang pertama WD, Seagate, dan ini Adata ya, SSD. Dan sistem ini terdapat pada hard disk WDC ya yang atas. Dan bisa kamu lihat juga tipe partisinya adalah MBR. Yang ini MBR, dan yang ketiga juga ini adalah MBR juga ya. Si SSD ini MBR. Jadi bila mana tipe partisi kamu GPT, si SSD-nya juga harus tipenya GPT juga. Untuk mengubahnya ada tutorialnya, cuman nanti akan saya buatkan pada video selanjutnya ya, video yang akan mendatang. Di sini SSD-nya udah MBR ya, ini juga MBR yang si harddisknya, yang sistem ini. Untuk mulainya, klik clone disk, klik ini pada ini ya, pada harddisk WDC-nya. Kemudian untuk targetnya, destinasinya pilih SSD tentunya. Oke, pilih SSD. Karena saya akan memindahkan sistemnya aja, pindahkan yang ada logo icon window-nya ini nih. Di drag ya, ditekan, klik kanan, tekan ke bawah ya. Nantinya akan dipindahkan. Pindahkan semua yang ada icon window. Karena di sini cuma ada 2 aja, jadi pindahkan 2. Oke, dan bisa kamu lihat di samping kanan masih ada slot kosong ya, hitam abu-abu, itu slot kosong yang belum kepakai. Jika kamu ingin memakainya semua ya, karena saya 250 GB dan dikit menurutku, jadi saya akan memakai semua dari SSD itu untuk sistem. Geser ke kanan untuk memakai semua saja. Tetapi jika kamu memiliki SSD yang cukup besar ya saja, misalkan 1 terabyte dan ingin menggunakan 500 GB aja, tinggal atur di clone partition properties. Tinggal diatur size-nya berapa, dan jika udah klik next. Oke, klik next lagi ya, schedule itu. Dan di sini sebelum memulai migrasi, Anda bisa melihat juga informasi-informasinya. Jika sudah benar, klik next. Dan juga di sini tidak perlu menyimpan ini ya, backup, karena membutuhkan penyimpanan juga, nantinya akan membutuhkan waktu lama juga. Jadi saya dihapus centangnya untuk backup. Tetapi jika banyak data penting, backup aja sih. Tapi saya di sini enggak.
klik next. Dan di sini prosesnya cukup lama ya, sekitar 22 menitan lah, sekitar kurang lebih segitu. Dan video ini akan saya potong ya, karena bakal panjang kalau nggak dipotong. Oke, sebentar lagi. Oke, sebentar lagi ini selesai ya, sekitar berapa tuh, 20 menitan lebih tadi. Nggak lihat juga waktunya. Oke, udah sukses ya. Dan bisa langsung masuk ke foldernya. Ini tuh sekitar 23 menit ya. Oke. Klik close ya. Udah sukses. Oke. Kita cek dulu ya, mungkin ada yang penasaran gitu. Ini udah langsung masuk nih ke di F ini SSD ya, 136 nih udah terisi, sisanya masih banyak lagi. Dan di sini masih belum jadi ini ya, jadi bootingnya belum jadi SSD, dan kita harus restart. Sekarang saya mau masuk BIOS, dan di sini harus di restart dulu. Dan untuk masuk BIOS, Anda bisa menekan delete, F2 atau F12 ya, tergantung motherboard yang digunakan. Nanti pas setelah mulai ke layar hitam, nanti tinggal tekan delete atau F2, F12 secara terus menerus ya. Di sini saya cuma menekan delete aja, karena di sini saya menggunakan motherboard ASRock ya. Siap-siap tekan delete ya di keyboard supaya masuk ke mode BIOS. Dan udah masuk. Sekarang masuk ke menu boot. Tampilan BIOS pada beberapa mode beda-beda ya. Kalau di ASRock gini, cari pengaturan boot priority. Dan setelah masuk ke pengaturannya, ubah boot adata ke atas. Dan WDC atau hard disk yang lama bisa Anda pindahkan ke 2 atau ke 3. Dan setelah itu, setelah adata nomor 1 ya, si SSD itu save and exit. Dan nantinya akan secara otomatis masuk ke home screen atau ke layarnya ya, ke layar desktop. Dan proses pun sebenarnya sampai sini sudah selesai. Anda bisa langsung mengoperasikan PC Anda. Namun saya mengalami masalah malah blue screen dengan pesan error inaccessible boot device. Tapi tidak perlu masalah, saya memiliki solusinya, yakni dengan memancing masuk ke save mode. Dan untuk masuk save mode, caranya seperti ini. Setelah mengalami blue screen kayak tadi, Anda akan otomatis masuk ke menu automatic repair, dan nantinya akan mendiagnosa PC Anda. Dan setelah itu Anda akan dipilihkan di antara dua pilihan ya, yakni yang pertama repair, yang kedua masuk ke advanced option. Dan saya sudah mencoba repair dan ternyata masih tetap ini ya, masih tetap blue screen. Dan untuk itu masuk ke advanced option agar kita bisa masuk ke save mode. Anda bisa lihat sendiri ya, setelah dia configure PC nantinya akan pilih advanced option, jangan repair. Setelah itu pilih troubleshoot ya, klik dan pilih advanced option. Dan Anda sekarang pilih startup setting untuk masuk ke save mode. Klik menu tersebut dan klik restart untuk menentukan pilihan nantinya. Tunggu restartnya. Nantinya akan seperti ini ya. Setelah restart itu pilih nomor 4 dengan menekan angka 4 di keyboard ya. Tekan 4 untuk masuk ke save mode, enable save mode. Nah, jika masuk save mode berarti Anda berhasil menggunakan
si SSD tersebut jadi sistem. Tetapi jika tetap gagal, Anda tinggal coba sekali lagi, tetapi cabut harddisknya dari SATA-nya ya, dari kabel SATA-nya. Dan jika sudah masuk seperti ini, berarti Anda sudah berhasil. Namun untuk memastikannya, Anda bisa cek ya di File Explorer. Kita cek di disk PC, apakah si SSD yang jadi sistemnya atau belum. Dan ya, kita lihat, oh, dan udah ya, lihat. Sisanya udah setengah dan udah berubah jadi 250, yang berarti itu SSD. Karena SSD saya sekitar segituan saja. Dan yang si sistem lama berubah direktori namanya menjadi F ya. Dan yang D berubah jadi G. Itu yang harddisk dari WDC ya, yang dulunya itu sistem. Dan ya, berarti berhasil. Setelah memastikan bahwa SSD sudah berhasil menjadi sistemnya, Anda bisa langsung merestart PC-nya agar masuk ke normal mode. Ini akan masuk otomatis ya ke normal mode. Dan harddisknya bisa Anda pasang nanti atau sekarang juga bisa. Dan ya tentunya ini juga lebih cepat bootingnya jika menggunakan SSD. Kita tunggu masuk ke desktop ya. Oh iya, dan tadi bisa Anda lihat sendiri ada beberapa aplikasi yang ikonnya itu pada hilang ya. Itu disebabkan karena aplikasi yang tadi yang hilang itu saya install di D, dan si D itu sekarang sudah berubah menjadi G, dan berbeda dengan aplikasi yang dulunya terinstall di C ya, seperti Google Chrome, apalagi tuh aplikasi Discord ya, terinstall di C, ikonnya itu masih ada. Namun berbeda yang dulunya saya install di D seperti Steam, aplikasi perekam layar OBS, dan juga game-game lainnya yang terinstall di D. Tuh Anda bisa lihat sendiri ya. Ininya, lihat ikonnya hilang. Saya akan coba buka Steam ya di pencarian ini. Apakah masih ada atau terhapus? Dan lihat, oh ternyata masih ada ya, belum terhapus, belum uninstall. Berarti masih ada. Kita coba buka OBS ya. OBS ikonnya hilang. Oh, di pencarian ada tuh. Kita coba klik enter ya tadi saya. Apakah OBS ini masih bisa dijalankan? Dan ya, ternyata masih bisa dijalankan. Dan berarti kesimpulannya, kalau icon ini hilang bukan berarti aplikasinya terhapus atau gak bisa dibuka lagi, tetapi masih bisa, namun cuma hilang ikonnya aja di home screen. Itu bukan masalah besar ya, Anda tinggal create desktop aja, buka folder pada aplikasinya, tinggal di create desktop. Jika belum tahu, ini caranya. Oke, untuk memunculkan ikonnya kembali, ini saya coba pada Steamnya satu aja percobaannya. Anda harus mengingat aplikasi tersebut di mana folder-foldernya terinstall. Karena Steam ini saya taruh di D ya dulu, yang sekarang berubah jadi G. Kita buka. Ini ya G ya, yang dulunya D. Kita buka lagi. Saya taruh folder di game kalau nggak salah. Oh, ini ada Steam. Dan tinggal scroll ke bawah cari launchernya. Oke, di sini ini nih icon launchernya, tipenya aplikasi juga. Jadi Anda cari aja folder-foldernya dari icon tersebut. Kemudian klik kanan ya. Kemudian send desktop, buat ke desktopnya. Kita klik. Artinya Anda bisa cek, dan ikonnya juga udah berubah tuh. Udah ada sekarang. Yang ini gak bisa dibuka karena ini dulunya di D tuh. Lihat, gak bisa dibuka.
tuh. Dan ini bisa karena sekarang udah berpindah directory. Yang ini gak bisa dibuka, yang ini bisa. Ini tinggal hapus aja, gampang, tinggal klik delete aja. Ini tinggal rename, pastinya bisa lah. Oke, ini ada cara instalasi aplikasi Macrium Reflex 7. Dan jika kamu yang sudah tahu cara installnya, Anda tinggal skip aja video ini, tinggal tutup aja karena ini video ini sudah selesai sebenarnya. Dan saya sengaja taruh cara installnya terakhir karena ditakutkan durasi awalnya gitu lama. Jadi saya taruh di akhir.